Para sahabat nadi yang terberkati, mari kita mengucap syukur atas anugerah hari baru, bonus yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh melihat sinar mentari pada hari Minggu 29 Juni 2025. Hari ini bersama dengan seluruh umat Allah kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dua pilar gereja. Para sahabat nadi yang terberkati, hari ini kita merayakan hari super istimewa. Mengapa istimewa? Karena Tuhan Yesus telah memilih dua pilar gereja, sosok yang serba tak sempurna dan penuh dengan kelemahan manusiawi, tetapi justru dipilih Tuhan. Mereka adalah Santo Petrus dan Santo Paulus. Kita mengenal sosok Petrus yang spontan, full of spirit, dan mudah membara, tetapi sekaligus ia mudah menghindar dan bahkan takut, sehingga ia menyangkal Yesus Sang Guru di hadapan seorang perempuan. Namun dengan segala kelemahannya, Petrus dipilih dan diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi kepala para rasul. Ia selalu menjadi juru bicara ketika Yesus melontarkan pertanyaan. Seperti dalam Injil hari ini, kita mendengarkan pertanyaan Yesus bagi para rasul. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Dengan lugas dan penuh keyakinan, Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Itulah pernyataan iman Petrus. Maka Yesus pun memberikan reward kepada Petrus dengan berkata, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Lebih lanjut, Tuhan Yesus menetapkan Petrus sebagai dasar gereja dengan bersabda, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku." Para sahabat yang terberkati, Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi fondasi, dasar rohani yang kokoh bagi gereja persekutuan umat Allah. Oleh karena itu, Petrus dengan setia melaksanakan tugas pengembalaan itu hingga akhir. Ia bahkan mengalami penganiayaan dan dimasukkan ke penjara, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul bab 12. Tugas Petrus itu kini diteruskan oleh para penggantinya, yakni Sri Paus. Maka mari kita doakan Sri Paus Leo ke-14 sebagai pengganti Santo Petrus dan sekaligus Vicarius Christi, wakil Kristus di dunia. Semoga beliau juga setia dan berwibawa menghadirkan kasih Kristus Sang Gembala Agung dalam menggembalakan seluruh umat Allah di seluruh dunia. Di bawah penggembalaan Paus Leo ke-14, semoga Gereja Katolik semakin bersekutu dan mampu berjalan bersama sebagai pesiarah pengharapan, serta menjadi tanda kasih dan perdamaian bagi dunia yang kini terkoyak oleh konflik, peperangan, kekerasan, dan ketidakadilan. Para sahabat yang terberkati, selain sosok Petrus, kita berjumpa dengan sosok Paulus. Kita menemukan inspirasi yang istimewa bahwa Allah justru memilih yang menjadi musuh dan penganiaya gereja untuk menjadi rasul besar. Dialah Santo Paulus. Sebelum pertobatannya, Paulus bernama Saulus. Namun setelah ia menerima rahmat istimewa melalui pertobatannya dalam perjalanan menuju Damsyik, Paulus kemudian menjadi rasul militan
bahkan rela menumpahkan darahnya demi cintanya kepada Kristus. Keberanian itu diungkapkan oleh Santo Paulus dalam surat yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Pengorbanan hidup diberikan oleh Santo Paulus, dan Basilika Santo Paulus yang terletak di luar kota Roma adalah saksi sejarah betapa kuat iman Santo Paulus dan betapa besar kasihnya kepada Kristus. Para sahabat yang terberkati, baik Santo Petrus maupun Santo Paulus telah setia menjadi pemimpin dan juga pewarta kabar gembira Injil hingga menumpahkan darah. Maka warna merah pada pakaian liturgi hari ini menyimbolkan darah martir besar Petrus dan Paulus. Memang Tuhan Yesus hebat karena memilih dua pilar gereja yang taat dan setia untuk mengemban misi mulia. Apakah kita mau mengambil bagian dalam misi dan karya gereja dengan segala konsekuensinya? Semoga Santo Petrus dan Santo Paulus mendoakan kita semua. Selamat hari Minggu. Salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.